Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Verlinda Yunistiawati dari D4SIG. Di sini saya akan menjelaskan penugasan dari pemrograman spasial mobile acara 2, yaitu tentang pembuatan broadcast dan juga widget di Android Studio. Nah, untuk yang pertama, yaitu pembuatan broadcast. Nah, pembuatan broadcast di sini sebelumnya kita harus membuat broadcast yaitu yang custom review. Nah, sebelumnya broadcast tersebut ada yang secara otomatis dapat ditampilkan dan juga kita dapat menampilkan juga custom receiver. Nah, di sini untuk membuat custom receiver yaitu dengan klik kanan, kemudian new, kemudian di widget dan app widget. Nah, nantinya di situ diisikan untuk membuat custom receiver. Kemudian, setelah membuat custom receiver tersebut, kita dapat membuka main activity main. Nah, di sini fungsinya untuk mengatur dalam tampilan di tampilan di Android-nya. Nah, sebelumnya kan di custom receiver ini belum diapa-apain. Nah, kita di main activity Java dulu. Nah, ini terdapat extend, kemudian ada sebelumnya di sini tuh hanya intent filter yang diatur dan set content view. Nah, ketika ada action power connected dan action power disconnect itu harusnya di Android itu tertampil. Nah, tetapi itu tidak dapat tertampil. Nah, sehingga terdapat sedikit kesalahan. Nah, kemudian kita membuka activity main. Nah, di sini fungsinya untuk menambahkan desain, yaitu desain yang ditambahkan berupa button. Button di sini ditambahkan di bagian atas atau di bagian mana saja. Kemudian namanya send broadcast atau bisa dinamai dengan lainnya. Nah, di sini itu terdapat pengaturan dari button tersebut. Nah, pengaturan tersebut yaitu berupa text view. Text view di sini mengatur tentang button yang telah dibuat, yaitu menggunakan layout width dan layout height, menggunakan web content, kemudian teksnya yang di tengah tadi, di tengah sini, hello world. Kemudian untuk layout construction button to button off, dan layout contraction left to left off, dan layout contraction right dan to right off itu menggunakan parent, dan juga layout contract top to top off itu juga menggunakan parent. Nah, kemudian sebelumnya di sini terdapat pengaturan default. Nah, itu tidak dipakai. Nah, kita diganti dengan button. Nah, button di sini yang pertama untuk menambahkan ID dari button tersebut yaitu bernama broadcast button, broadcast BTN, kemudian layoutnya menggunakan web content, kemudian teksnya tadi itu send broadcast, kemudian layout constraint-nya menggunakan parent semua. Nah, ketika sudah diatur di sini, button tersebut harus didaftarkan. Nah, didaftarkan ini private button broadcast BTN. Kemudian di sini juga diatur dalam registrasi receiver. Nah, ini broadcast BTN find view BID. Kemudian broadcast BTN set on click listener. Nah, jika set on click listener ini digunakan untuk mengatur jika button tersebut diklik akan memunculkan apa gitu. Nah, di sini kan ada set on click listener. Terus habis itu ada intent. Nah, intent di sini ketika ada aksi dalam broadcast itu nanti kita diklik dan akan memunculkan message this is the message. Nah, ini kemudian nanti ada juga yang namanya
custom receiver. Nah, custom receiver di sini telah didaftarkan juga, yaitu private custom receiver, kemudian new custom receiver. Nah, sebelumnya di sini juga diganti atau diatur. Nah, di sini cuman mengatur seperti case-nya, case intent action power connected. Nah, ketika power di HP-nya itu misalnya kayak ada headset nyolok ataupun charger ataupun tidak di charger, itu ngapain sih di HP-nya itu. Nah, ini tuh di sini ketika ada power connected dalam charger itu terdapat message power connected. Kemudian ketika tidak di charge itu akan memunculkan power disconnected. Kemudian ketika action custom broadcast tersebut yang diklik di dalam button, nah itu sebelumnya memunculkan this is custom broadcast. Nah, kemudian kan ini ada intent get string extra name data. Nah, data di sini kan sebelum diatur itu munculnya this is custom broadcast. Kemudian ditambah lagi dengan intent get string extra data, itu diambilkan dari di sini data. Jadinya ketika diklik nanti akan memunculkan this is the message. Kemudian kita juga mengatur tentang intent filter. Nah, intent filter di sini ada 2. Nah, kemudian yang di bawah ini diganti dengan angka 2 agar bisa berjalan. Nah, ketika semua script sudah ditambahkan dan sudah diatur dalam main activity, dalam custom receiver dan juga activity main, dapat kita jalankan. Nah, ini merupakan tampilan dari program yang sudah dijalankan. Nah, ketika kita klik send broadcast, nah, maka di sini akan muncul pemberitahuan this is the message. Kemudian, ketika kita akan mencoba charger atau nanti, nah ini dalam tampilan emulatornya bisa diklik titik 3 ini, extend control, kemudian memilih baterai. Nah, ini charger connection. Ketika kita memilih charger, maka akan muncul power connected. Nah, ketika kita tidak mencharger, maka akan muncul power disconnected. Begitu seterusnya. Oke. Kita lanjutkan dengan pembuatan widget. Nah, pembuatan widget di sini kita harus membuat kelas baru dalam Java, yaitu new app widget. Nah, ini bisa dibuat dari klik kanan example broadcast view, broadcast widget atau project kita di Java, kemudian new, kemudian widget. Nah, di sini app widget. Nah, di sini kita menggunakan class name-nya itu new app widget, kemudian placement-nya ini home screen, visible-nya both, kemudian minimum width dan minimum height-nya ini 2. Nah, setelah itu diatur di sini. Nah, untuk layout dari widgetnya ini diatur dalam new app widget XML, yaitu berupa text view-nya, kemudian ada pengaturan letaknya, dan kemudian ada pengaturan update-nya juga, kemudian ada pengaturan tentang button-nya, button text-nya. Nah, button di sini ditambahkan, nah di sini update, kemudian widget ID last update. Itu last update digunakan untuk mengupdate button. Kemudian ada juga ID-nya ditampilkan
ditampilkan widget keberapa yang ada di layar gitu. Nah, untuk ini merupakan info dari widgetnya, kemudian ini temanya, kemudian yang satu yaitu untuk mengatur color dari widgetnya. Nah, yang penting ada di New App Widget atau yang di Java tadi. Nah, di sini kita yang pertama terdapat string current time, date format get time instant, date format short, format new date. Dan juga untuk yang pertama itu nah, kita juga di sini membuat counter key. Nah, counter key di sini yaitu menggunakan counter, kemudian private string mserver with config application ID. Nah, remote view, remote view, get widget name, error layout, new app widget. Nah, kemudian di sini juga kita mengakses text view-nya, app widget, string value of app widget. Kemudian kita mengatur tentang at last update time plus counter. Nah, di sini menggunakan integer tipe datanya karena at last update time nantinya akan mengupdate waktu ketika kita klik update. Kemudian share preference editor. Selain itu kita juga mengatur tentang update-nya itu ketika kita menambahkan dua widget, nah yang kiri dan yang kanan itu nanti update-nya berbeda, tidak sama ketika diklik. Nah, itu diatur dalam string current time. Kemudian juga kita mengatur add button event. Ini menggunakan action app widget update. Nah, di sini juga menggunakan integer. Kemudian selain itu kita juga menggunakan pending intent. Nah, pending intent di sini digunakan untuk pengaturan update ketika ada suatu klik yang diklik di button. Nah, itu nanti menggunakan pending intent juga. Nah, ketika script-nya sudah dituliskan semua, maka widget ini dapat dijalankan. Nah, sebelumnya tampilannya akan seperti ini widgetnya, tapi ini widget yang kemarin, maka kita harus remove terlebih dahulu agar lebih maksimal dalam menjalankan programnya. Caranya menambahkan widget yaitu dengan menekan lama layarnya, kemudian widget, kemudian kita klik di sini dan tarik di halaman yang kosong. Nah, ini merupakan widget yang pertama karena widget yang ke-11 yang ditambahkan dalam layar, dan di sini ada ID-nya 1. Nah, ketika kita klik update, maka ini akan terus menambah, sampai 5, sampai 6, sampai yang diinginkan. Kemudian kita akan menambahkan satu widget lagi dengan langkah yang sama, yaitu ini diklik, ditarik, dan ya. Nah, di sini ini sudah merupakan update yang ke-14, sedangkan yang di sini masih 1. Nah, ini ketika kita update juga bakalan sama gitu. Oke, sekian yang dapat saya tampilkan. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.